yang hadir sudah Tuhan kirim, sudah Tuhan utus, sudah Tuhan kumpulkan. Biarlah kami menyerahkan Zoom meeting ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap orang yang akan bergabung dan sudah bergabung. Dan akan dipertambah, diperbanyak nanti. Dan kami mau belajar Tuhan tentang bahasa kasih ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin ya. Baik. Kita kelihatannya kan akan nambah-nambah terus ya. Jadi ditunggu Pak. Ditunggu dulu. Ini Pak Fik sudah masuk. Ya, malam Pak Fik. Selamat datang Pak Fik. Selamat gabung. Bu Titin. Iya, selamat malam Pak Victor. Halo. Malam Pak Victor. Ya, selamat malam. Iya. Jadi mungkin kita akan menunggu sambil bincang-bincang ya. Jadi kepada para peserta ya, selain teman-teman yaitu atas nama Marim Pola dan Avalon dan kita semua bahwa kita akan membahas selama 2 jam ke depan ya. Ini saya akan masukkan Amri Leonardo Pardede. Jadi kita akan membahas tentang bahasa kasih ya. Jadi bahasa kasih ini adalah bahasa yang paling penting ya, digunakan mulai dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Nah, ini ada 3 storyteller di sini ya. Jadi ada Ibu Titin sebagai ibu rumah tangga dan juga praktisi homeschooling akan membagi di hal ke anak-anaknya ya. Dan lalu Pak Yohanes Wong juga sebagai seorang trainer, sebagai seorang praktisi juga di bidang pengembangan spiritual ya dan pengembangan kepribadian, juga akan membagikan di hal untuk remaja pemuda. Dan nanti akan ditutup dengan Pak Saur Panjaitan yang akan membagikan bahasa kasih di keluarga, di hubungan suami istri. Jadi kasih ini adalah bahan dasar utama semua manusia dan di semua level kehidupannya. Jadi tentunya sampai kita dewasa pun akan berpengaruh ya. Jadi selamat bergabung semuanya, Pak Mas Mario, atas nama Mas Mario Sair Darna ya. Itu dari Papua itu. Ya, dari Papua ya. Iya, Papua. Ya, Di jam 9 di sana. Ya, selamat bergabung ya. Lalu yang lain, ini ada Ibu Diana juga selamat datang, Ibu Nani Linda. Kita akan nambah terus ya. Jadi bagaimana Pak? Saya mungkin ke Pak, teman-teman kita tunggu dulu aja ya, supaya agak banyak atau gimana? 19.04 di HP saya. Ada waktu. Selamat datang Mutiara Blessing ya, selamat bergabung atas nama Terima Mutiara kasih, Blessing. Pak. Ya. Lalu atas nama Amri Leonardo Pardede juga selamat bergabung ya. Semuanya di room kami yang akan belajar bahasa kasih ya. Jadi kita mungkin akan jadi rundown acaranya, kita akan dengarkan dulu semua storyteller ya. Lalu setelah 3 storyteller berbicara dari bahasa kasih dari tadi ya, anak-anak, remaja, pemuda sampai dewasa, nanti kita kumpulkan tanya jawab ya, tanya jawab. Nah, memang nanti tentunya konteks besarnya akan masuk ke LGBT ya, tetapi tentunya berbicara LGBT pasti berbicara kehidupan secara keseluruhan.
Dan nanti teman-teman yang baru bergabung, kita akan menyediakan room Zoom meeting ini per 2 minggu sekali ya. Jadi ayo nanti gabung terus, kita akan panjang ya, karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan lewat Zoom meeting ini untuk bergabung bersama kami, sahabat-sahabat pemulihan dari LGBT, tapi tentunya pembahasannya pun akan luas ya tentang kehidupan itu sendiri. Nah, konteks saat ini kita akan belajar tentang bahasa kasih ya, tentunya pasti akan berhubungan dengan konteks besar kita. Namun kita juga tidak menutup membahas permasalahan-permasalahan kehidupan lainnya yang berhubungan ya dengan hal itu. Jadi seperti gangguan-gangguan hubungan antar manusia, gangguan atau ada penyimpangan-penyimpangan seksual, permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pornografi, relasi, lalu pikiran-pikiran yang mungkin negatif, yang selalu mengarah ke hal-hal seperti itu juga bisa kita bahas di sini nanti. Ya, jadi namun kita akan terus 2 minggu sekali akan menghadirkan tema-tema itu. Jadi teman-teman juga bisa memberitahu teman-teman yang lain ya, untuk ini menjadi satu pelayanan yang bersifat reguler, teratur. Jadi karena kami tahu bahwa penanganan masalah-masalah yang berhubungan dengan perilaku seksual ini perlu pengarahan, bimbingan, proses waktu, dan juga pemahaman yang komprehensif. Ya, jadi mari gabung semuanya ya dengan kami, diberitahu juga teman-teman dan semua. Jadi pemerhati yang peduli, orang tua, kakak, adik, gitu ya, teman gereja, tetangga, apa saja boleh ikut lah ya. Jadi yang tertarik di bidang itu, tetapi intinya kami juga akan berbicara dalam konteks kehidupan secara keseluruhan sih ya. Jadi itu sih pengantar dari saya sebagai moderator saat ini. Dan selamat yang sudah bergabung. Saya lihat sudah bergabung Ibu Inawati ya, teman saya juga ya. Selamat bergabung Ibu Ina. Makasih untuk kehadirannya di room kami ya. Semoga mendapatkan berkat ya. Oke, saya pikir waktu terus berjalan. Jadi selamat yang baru bergabung semuanya ya. Mari kita akan mulai saja telling story, cerita ya, pengalaman dari Ibu Titin. Saya persilahkan room ini, saya serahkan ke Ibu Titin. Silakan. Terima kasih. Yang lain mohon Pak di mute ya mic-nya. Terima kasih. Terima kasih Pak Salcan. Shalom, selamat malam buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Perkenalkan, nama saya Titin, saya seorang ibu rumah tangga. Saya bekerja di homeschooling, seorang praktisi bagaimana menangani anak-anak meskipun masih kecil itu banyak yang sudah mulai mogok sekolah. Nah, ternyata dari pengalaman selama ini, ternyata ketika anak-anak usia dari mungkin kelas 1 ya 7 tahun sampai 12 tahun, itu biasanya yang bermasalah itu kebanyakan adalah dari orang tua. Nah, kenapa demikian? Karena anak-anak ternyata membutuhkan bahasa kasih atau tangki cinta. Nah, sedangkan tangki cinta anak-anak itu berbeda-beda seperti itu. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang tua itu sendiri sering tanpa menyadari kita sering melakukan hal seperti misalkan contohnya bahwa oh anak seperti ini harus seperti aku gitu. Bahkan di dalam sekolah seperti itu. Jadi aku harus kamu harus seperti ibu atau seperti ayah. Nah, di sini saya ingin berbagi bagaimana mengenal 6 tipe orang tua. Nah, di sini setiap anak pasti ingin selalu didengarkan, diperhatikan oleh orang tuanya.
Namun sayangnya masih ada orang tua yang tidak pernah memberi anaknya kesempatan untuk bicara, sehingga anaknya merasa tidak dihargai dan pada akhirnya ia malah berbalik tidak mau mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang tua. Seperti itu. Kenapa demikian? Seringkali orang tua di dalam berbahasa terhadap anak-anaknya juga berbeda, tidak sesuai dengan apa yang ditangkap anak itu seumurnya. Misalkan contohnya, kata jangan di anak-anak di bawah usia 7 tahun. Misalkan seringkali orang tua ketika anaknya makan itu kan tidak langsung dikunyah, diemut ya kalau dalam bahasa Jawanya diemut. Nah seringkali orang tua itu mengatakan, ayo kalau makan jangan diemut ya nak. Nah kata jangan itu biasanya tidak direspon oleh anak, tetapi kata belakangnya diemut. Nah seperti itu. Nah seringkali sehingga anak itu tidak mau terima ya secara kalau dalam pikiran bawah sadarnya ya. Nah tidak diterima jadi diemut. Otomatis akhirnya anak itu kalau makan diemut terus, bukannya dikunyah. Nah, orang tua dalam berbahasa itu seharusnya mungkin bisa mengalihkan bahasa itu, misalkan, "Nak, ayo makannya dikunyah." Kalau dikunyah kan enak ya, terus ditelan. Nah, mungkin bahasanya yang seperti itu. Nah, mari kita sebagai orang tua mengajarkan anak bahasa kasih, yaitu dengan waktu yang berkualitas. Jadi kita sebagai orang tua, terutama yang bekerja, biasanya pasti kan capek ya, kadang-kadang kerja sampai malam, ada yang jam 7 atau jam 8 biasanya baru pulang. Nah, padahal anak itu sudah menunggu-nunggu papa mamanya pulang. Nah, pada saat mamanya pulang, kemudian anaknya mulai, "Mama, mama, ayo bermain," mengajak bermain. Tapi karena ibunya lelah, sehingga seringkali kata-kata ibu, "Apa sih?" Gitu kan. "Mama tuh capek tahu nggak?" Nah, seperti itu. Tapi sehingga anak kemudian menangis. Nah, semakin menangis, ibunya emosi gitu. Ketika waktu yang berkualitas itu tidak lama kok, 10 menit saja itu sangat berarti buat anak-anak. Bisa saja ketika hari yang Koneksinya terputus kelihatannya ya. Halo, Bu Titin. Ada kendala ya di Bu Titin kelihatannya? Ada kendala? Baik, minta maaf ini Ibu Titin kelihatannya lost contact ya. Halo Bu Titin. Ya oke. Ya kendala ya. suaranya Pak Sorsan, tapi suara saya nggak. Ya Ibu gambarnya nampaknya tidak ada Ibu. Di saya sih gelap Ibu, tidak ada koneksi gambar. Boleh pakai suara saja mungkin Bu kalau bisa. Oke, maaf saudara-saudara ini ada koneksi. Lost contact dengan Oke. Gimana Bu Titin? Halo? Mungkin masih diperbaiki ya. Jadi tadi saya coba mengisi saja, jadi tadi Bu Titin mengemukakan tentang Halo? kata. Ya halo, sudah masuk Bu? Sudah masuk Pak. Halo?
Ya, halo. Ibu Halo? suaranya sudah masuk, tapi Sudah. koneksi gambar Ibu yang belum masuk. Wajah Ibu, videonya. Oke. Eh, Oke, jadi ini maaf masih ada kendala di Ibu Titin ini. Gimana, Bu? Halo, sudah Ya, dengar? halo. Ya, halo. Sudah. Ibu bisa melihat kami? Wah, koneksinya. Gimana kalau kita ini saja ya, kita alihkan dulu saja. Ibu Titin, mohon maaf, kita skip dulu aja ke Pak Yohanes ya, supaya bisa mengisi waktu. Ibu Titin, ya, kita coba ke Pak Yohanes saja, Pak. Saya putuskan begitu untuk mengisi materi. Nanti kalau Bu Titin sudah oke, kita bisa over ke Bu Titin lagi. Mungkin ada kendala. Silahkan, Pak Yohanes. Shalom, shalom. Dengar suara saya? Shalom, selamat malam. Seperti yang sudah dikenalkan oleh Pak Sorchan, saya sebagai storytelling tentang remaja. Saya perkenalkan diri saya, mungkin yang tadi belum sempat mendengar. Saya Yohanes Wong, status saya istri satu dan satu-satunya, nggak ada yang lain, dan 2 anak. Nah, 2 anak ini saya dapatkan setelah 16 tahun pernikahan saya. Jadi sangat-sangat luar biasa. Selama 16 tahun itu nggak ada anak ya. Jadi 16 tahun baru dikasih anak kandung. Nah, tentunya selisih umur saya, kalau rata-rata teman-teman saya itu sudah punya cucu dan saya masih punya anak yang saat ini masih duduk di SMA kelas 3 yang pertama. Yang kedua, masih di bangku SMP. Nah, aktivitas sudah diceritakan di Pak Sorchan, kami mobile sekali hari-hari ini. Baik, bicara tentang bahasa kasih, bagaimana membangun hubungan dengan anak kita. Bagaimana bahasa ini memberikan kita keterbukaan dengan anak-anak kita. Seperti halnya saya sudah lakukan terhadap anak-anak saya. Dan ketika anak-anak saya yang pertama, saking, kalau bila bahasa Jawa itu saking itu karena hubungan kami sangat dekat, benar-benar dekat sekali. Bahkan ketika masuk pubertas masa akil balik, dia bercerita tentang pertama kali mimpi bahasa dengan saya. Bercerita dengan saya sebagai orang tuanya luar biasa. Saya tanyakan beberapa teman-teman yang seusia saya, bahkan di bawah saya juga banyak, apakah pernah mendengar dari cerita anak kita ketika anak kita akil balik bercerita tentang kondisinya dia. Nah, saya bersyukur bahwa anak saya terbuka yang pertama. Dan saya melihat bahwa keterbukaan ini karena memang saya belajar banyak bagaimana memahami anak-anak saya belajar banyak bagaimana menerima keberadaan anak-anak saya. Dan saya bersyukur ternyata hal ini yang mungkin jarang didapatkan oleh orang ayah. Dan yang anak kedua saya sudah masuk di SMP, kelas 1 SMP, hal yang sama juga diceritakan kepada saya ketika mengalami haid yang pertama. Dan sampai hari ini kami benar-benar terbuka dengan anak saya yang pertama dan anak yang kedua. Di era seperti ini saya masih apapun nggak bisa dibendung. Jadi kalau hari-hari ini kita mengalami perubahan besar dalam mendidik anak-anak, nah tentunya akibat dari sebuah perubahan besar di dunia ini, kalau kita mengalami kondisi digitalisasi ya, artinya semua terbuka, semua bisa diakses dari mana-mana sumbernya terhadap informasi-informasi itu oleh anak-anak kita. Nah, begitu pentingnya bahasa kasih kita terhadap anak-anak, sehingga ada keterbukaan dan selalu kita memang berharap selalu terbuka dengan anak-anak. Demikian juga
saya pun terbuka dengan anak-anak ketika saya mengalami problem, mengalami masalah. Saya terlalu terbuka dengan anak-anak saya di dalam pekerjaan saya, di dalam pelayanan saya, di dalam apapun saya lakukan terbuka, cerita-cerita. Nah, hal yang menarik dalam bahasa kasih ini adalah bagaimana kita menempatkan orang tua. Tadi saya sedikit mendengar cerita dari Bu Titin, ada orang tua yang sifatnya hanya mendikte, anaknya seperti saya, anak harus seperti saya. Nah, saya belajar bagaimana lembut dan tegas. Lembut dengan penuh kasih dan tegas, penuh dengan ketegasan ketika anak-anak mengalami satu hal atau problem atau kesalahan yang dia lakukan. Dan sebagai orang tua punya otorita, bukan otoriter, tetapi otoritas dari Allah bahwa kita adalah wakil-wakil Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak bisa melihat Tuhan, anak-anak kecil, tetapi mereka bisa melihat Tuhan dalam kehidupan seorang ayahnya. Itu. Menghadapi kondisi di era milenial ini, kita semakin mengalami banyak kita, terlebih anak-anak yang sedang masuk remaja. Meskipun hari-hari ini anak-anak saya juga terbuka, tetapi saya sendiri pun harus tetap mengikuti perkembangan-perkembangan. Anak saya sudah masuk remaja dua-duanya. Di era ini saya hampir nggak mengerti apa yang mereka lakukan dengan gadgetnya. Hampir nggak mengerti. Karena kadang-kadang kami pun nggak bisa maksa apa yang dibuka. Nggak bisa seperti itu. Tetapi ada waktu-waktu tertentu dia bercerita. Ini yang saya buka api, ini yang saya buka api, ini yang saya buka api. Dan bersyukur kami selalu membangun hubungan ini bagaimanapun keadaan kami, keadaan anak-anak. Nah, di era digital seperti sekarang ini, pengaruhnya begitu luar biasa. Nah, tentunya remaja yang dipengaruhi oleh teknologi digital, arus informasi yang tak terbendung akan membawa perubahan perilaku buat anak-anak kita. Demikian juga perilaku-perilaku yang terjadi atas bergesernya perilaku seksual yang hari-hari ini kita kenal dengan LGBT. Nah, LGBT memang pada akhirnya sendiri terjadi sejak zaman dahulu kala. Bahkan pada zaman perjanjian lama pun sudah terjadi LGBT. Nah, kondisi LGBT ini semakin berkembang oleh karena adanya propaganda yang dilakukan oleh pihak-pihak yang pro terhadap LGBT sendiri. Dan propaganda yang dilakukan begitu sangat gencar dengan berbagai media yang digunakan. Kalau kita lihat dari tontonan-tontonan TV aja, yang sering kali kita lihat host, pembawa acara yang begitu, ya laki dibikin seperti cewek dan seterusnya. Bahkan suatu kali saya melihat satu video tentang kontes anak-anak, kontes talenta mungkin bisa dibilang gitu. Bagaimana kontes ini anak remaja cowok didandanin cewek dan dibikin seperti cewek. Nah, kontes-kontes ini sebenarnya punya tujuan dan motivasi adalah inilah talenta yang biasa. Talenta yang dianggap biasa. Nah, dari kontes ini saya merasakan bahwa ini sesuatu yang benar-benar dipropagandakan sehingga anak-anak remaja itu melihat hal ini sebagai sesuatu yang biasa. Bahkan ini menjadi sesuatu yang bisa dibilang gaya hidup. Nah, bahaya sekali kalau memang LGBT ini menjadi sebuah gaya hidup. Sebagai sesuatu yang lumrah, sesuatu yang normal. Nah, bagaimana mungkin ketika kita yang normal ini dalam satu ilustrasi, kita makan bersama, saya menggunakan tangan dengan sendok, sementara mereka yang LGBT ini menggunakan kaki. Nah, justru dengan gaya hidup yang seperti itu, pengertiannya adalah saya yang makan dengan sendok itu dianggap yang nggak normal. Justru mereka yang dianggap normal seperti itu. Nah, ini sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Dianggap normalitas yang benar-benar udah biasa. Ini kan gaya hidup. Ini kan sudah lumrah. Semua sudah lakukan kok. Justru yang nggak melakukan, itu dianggap ketinggalan. Justru yang nggak melakukan, justru dianggap nggak normal. Nah, inilah sebenarnya
propaganda seperti ini adalah propaganda yang perlu kita perangi. Sekali lagi, dalam pergerakan ini kita bukan merangi orang. Kita bukan lagi membenci orangnya atau memusuhi orang. Tetapi bagaimana kita menolong orang-orang yang mengalami problem dengan pergeseran ini. Mengalami orang-orang yang mengalami kondisi LGBT yang sekarang ini. Nah, bagaimana cara menolong? Nanti saya coba sharing sedikit. Fakta-fakta yang terjadi saat ini, mulai dari tontonan, komik, bahkan akses internet begitu sangat mudah sekali untuk diakses oleh anak-anak remaja. Nah, padahal anak-anak remaja adalah, ya kita bisa tahu sendiri bahwa kehidupan mereka hari-hari ini, kalau enggak gadget, apalagi. Kalau dulu saya masih remaja, mungkin mainannya banyak macam, mainan tradisional. Tapi anak-anak sekarang, semua mainan dialihkan ke gadget. Bahkan di gadget, dengan mudahnya, akses apa dan kemana saja bisa dilakukan. Tanpa ada filtering dari orang tua. Sangat berbahaya sekali. Nah, saya bersyukur bahwa diberi kesempatan untuk bercerita ini, karena bukan berarti saya orang tua yang paling hebat, bukan, tetapi saya mencoba membagi pengalaman ini, bagaimana mulai kami mendapatkan anak setelah 16 tahun itu, coba bisa dibayangkan. Kami suami istri selalu berbeda pendapat dalam mendidik anak-anak. Istri saya terlalu protektif, dan sedang saya cukup dengan ketegasan, tetapi dengan kelembutan. Nah, itulah yang menjadi berselisih paham. Tetapi saya bersyukur kami bisa, memang kadang-kadang suka berpendapat beda, tetapi bersyukur anak-anak kami bisa melewati masa-masa. Karena pada dasarnya ada satu masa di mana pengaruh ibu, satu masa di mana pengaruh ayah, satu masa di mana pengaruh sosial. Dan itu benar-benar mulai dari mana? Mulai dilakukan dari kandungan. Saya selalu pulang dari kerja, saya bilang sama anak saya waktu di kandungan, "Papi pulang." Dan saat di kandungan pun saya sudah beri nama dia, Daniel. Jadi saya pulang kerja, kandungan istri saya elus-elus. Saya sudah bangun komunikasi ini sejak dalam kandungan. Saya bangun komunikasi ini sejak dia belum lahir di dalam dunia ini. Nah, hingga akhirnya kami begitu erat. Dan sampai hari ini saya bersyukur. Anak kami yang cowok yang umur 18 tahun sekarang, saya ciumin di depan siapapun, dia nggak malu, termasuk juga anak cewek saya. Nah, inilah yang kadang-kadang meresahkan ketika kaum LGBT ini memandang bahwa ketika hal ini dibenarkan dalam pengertian gini, toh kita loh sama-sama lelaki, papa sama anak berciuman itu hal yang biasa. Nah, saya ini sekali pengertiannya yang disalahkan ini. Kasih yang disalahkan, kasih yang ditempatkan pada tempat yang benar. Toh kalau kita dengan sesama lelaki yang lain kan boleh. Toh kita sudah diajarkan di rumah tangga kita. Kita bisa ciuman dengan ayah kita. Nah, inilah kadang-kadang penyimpangan-penyimpangan seperti ini berbahaya sekali. Propaganda-propaganda ini sangat berbahaya sekali. Sebagai kita orang tua, mengalami kondisi anak-anak remaja kita seperti apa, dan bagaimana. Nah, inilah yang menjadi persoalan bagi kita sebagai seorang tua. Saat ini kita sedang berperang melawan propaganda yang sangat serius. Nah, lalu bagaimana peran kita sebagai orang tua? Lalu peran bagaimana yang seharusnya kita lakukan sebagai orang tua? Nah, lepas dari pernyataan resmi dari WHO atau lembaga lain bahwa LGBT itu tentang dari sisi mentalnya kah atau dari sisi kejiwaannya kah? Nah, sampai hari ini masih ada pertentangan, masih ada perdebatan. Tetapi kita nggak masuk di dalam ranah seperti itu. Meskipun LGBT dikatakan bukan penyakit, meskipun LGBT dikatakan sekedar gangguan mental, gangguan jiwa, dan seterusnya, saya nggak terlalu mempermasalahkan, karena pada dasarnya kalau kita lihat
nggak ada penyebab yang utama. Ada pengaruh hormon, ada pengaruh orang tua, ada pengaruh pola asuh dan seterusnya. Tetapi coba saya mengajak, bagaimana LGBT ini kita perlu memperhatikan satu rujukan aja, yaitu saya sebagai orang yang beriman kepada dalam Kristus Yesus, saya hanya punya satu rujukan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Rujukan saya adalah sederhana sekali. Satu kebenaran, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan Adam dan menciptakan Hawa. Bukan Adam sama Anton. Kan seperti itu, sederhana sekali. Nah, tetapi penciptaan yang sesungguhnya adalah penciptaan sempurna ini dirusak oleh karena dosa. Dan akibat dari kelakuan satu orang yang berdosa, seisi dunia ini berdosa. Yang kita kenal dengan dosa pusaka yang dilakukan oleh orang Adam. Itu membuat kita sampai hari ini itu dalam dosa. Dan saya bersyukur, kita semua bersyukur bahwa ada satu pribadi yang rela, yang mau disalib untuk menebus dosa kita. Dan luar biasa. Dan tentunya saya mau sampaikan, apapun problem, apapun masalah, apapun akibat dari dosa yang kita lakukan, akibat dari dosa yang orang tua kita lakukan, ada satu jawaban, ada pemulihan ketika kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Nah, saya sampaikan sekali lagi bahwa LGBT bukan gaya hidup. LGBT bukan sesuatu yang dianggap sesuatu yang biasa dan normal, bukan. Tetapi LGBT adalah buah penyimpangan. Dan LGBT sekali lagi bisa dipulihkan. Jadi LGBT bukan sebuah gaya hidup, tetapi penyimpangan yang bisa dipulihkan. Nah, teman-teman di sini, Dr. Kalsa, ada Bu Titin, ada Bu Pendeta Ishak, semua ingin menolong dalam kondisi apapun. Nah, saya bersyukur bisa menjadi bagian ini, dan saya berprinsip bahwa LGBT bukan musuh kita. LGBT bukan gaya hidup. Nah, hati-hati dengan anak remaja kita. Kalau anak remaja kita dilawan oleh teman-teman yang lain, bahwa, oh ini biasa kok. Ini bukan sesuatu yang menyimpang. Hati-hati. Bagaimana peran orang tua terhadap anak-anak. Inilah yang akan saya lanjutkan. Pertanyaan-pertanyaannya adalah, lalu bagaimana peran kita semua? Kita punya peran masing-masing. Nah, kita mau kembali ke keluarga kita. Kalau kita kembali kepada keluarga, siapa sih yang berperan di keluarga? Yang paling berperan di keluarga adalah seorang pria yang disebut dengan ayah. Seorang ayah yang memiliki fungsi yang benar. Nah, terus waktunya tinggal sedikit lagi ya, Pak Yohanes. Ya. Oke, saya akan sedikit. Sebenarnya yang paling berperan di sini adalah seorang ayah. Jadi seorang ayah yang berfungsi sebagai imam, membawa keluarga ke Allah atau ke surga, dan menarik Allah ke dalam keluarga, dan seterusnya berfungsi dan memberikan identitas, bukan hanya tentang seksualitas, tapi identitas sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang, sehingga gambar yang sudah rusak itu kembali dipulihkan. Dan kalau ada penyimpangan itu, saya selalu katakan kepada teman-teman, ayo coba kita recheck kembali. Apa yang kita lakukan terhadap anak-anak kita. Hari ini kita adalah produk orang tua kita. Dan hari ini kita memproduk anak-anak kita. Bagaimana cara memperlakukan anak kita. Banyak kebutuhan dari anak-anak kita. Nah, tentunya waktu ini tidak cukup untuk membeberkan panjang lebar tentang fungsi orang tua. Bahasa kasih yang seperti apa. Tetapi kita Allah sebagai imam yang mampu membawa anak-anak ke dalam Tuhan. Dan mampu membawa Tuhan ke dalam keluarga kita. Puji Tuhan,
Saya pikir waktu kita nggak mungkin bisa selesai untuk menyelesaikan proyek kita tentang LGBT, kita butuh waktu terus-menerus. Dan teman-teman yang gabung pada malam hari ini, saya berharap sekali bisa mengikuti. Suatu kali teman-teman bisa jadi volunteer, bisa menjadi panjangan tangan dalam pergerakan ini di rumah masing-masing, menjadi di komunitas masing-masing, untuk mereka melakukan pemulihan. Begitu teman-teman, Pak Sorjan sebagai moderator, saya mohon maaf sedikit lebar, tetapi saya bersyukur saya disampaikan ini adalah pengalaman yang indah buat teman-teman juga bisa berbagi sesuatu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Wong Pak Yohanes Wong yang sangat baik sekali untuk storytelling-nya, bagaimana peran dia sebagai orang tua dan berbagi juga kisahnya, story-nya tentang keluarga dia. Dan tadi minta